Assalamualaikum, nama aku Indira. Aku baru 1 bulan ini sampai di Prancis dalam kondisi hamil 32 minggu. Dan ini pengalaman pertama aku melakukan pemeriksaan kehamilan di Prancis. Hari ini ulang tahun. Jadi aku sampai di Prancis itu tanggal 20 Mei dan kita istirahat beberapa hari. Kemudian tanggal 23 Mei suamiku bikin appointment di klinik yang mau kita datangi gitu. Nah di Prancis itu kita nggak bisa periksa kehamilan datang tanpa bikin appointment in advance gitu. Jadi sebelumnya kita harus bikin appointment dulu untuk akhirnya dapat tanggal dan jam, kemudian kita baru datang ke rumah sakit atau ke klinik tersebut. Nah kebetulan pada tanggal 23 Mei itu kita dapat tanggal 13 sama tanggal 30 Juni dan tanggal 18 Juli. Jadi aku nunggu sekitar setengah bulan lebih gitu untuk akhirnya bisa melakukan pemeriksaan pertama kali di Perancis. Nah, yang menarik adalah ini tuh kan kehamilan aku yang kedua. Dari yang pertama itu jaraknya 10 tahun gitu karena pernikahan yang terdahulu berakhir dan kemudian aku menikah lagi dengan Babe, dan setelah menikah 2 tahun akhirnya punya rezeki akhirnya hamil, dan ini adalah anak pertama untuk suami aku dan juga cucu pertama untuk mertua aku. Nah makanya mertua aku sama suami aku excited banget, akhirnya kita balik ke Perancis untuk melahirkan di sini. Nah karena mereka semangat banget itulah akhirnya mereka cari-cari rumah sakit yang menurut mereka terbaik gitu, versi mereka. Akhirnya rumah sakit ini jatuhlah pilihan mereka di kota yang jaraknya kurang lebih 50-60 menit dari rumah kita gitu. Jadi aku harus berkendara dulu ke kota untuk bisa periksa kehamilan ini di rumah sakit yang jaraknya agak lumayan jauh gitu. Nah pada tanggal 13 Juni aku akhirnya datang ke rumah sakit ini. Kita janjian, kita dapet dokter namanya Dokter Thomas, dan aku nervous, deg-degan banget karena aku pikir Dokter Thomas itu laki-laki. Ternyata sampai sana alhamdulillah Dokter Thomas tuh ternyata perempuan. Thomas itu nama keluarga dia, nama dia Veranik, jadi Veranik Thomas. Dokternya sangat sabar dan banyak banget ngasih pertanyaan ke kita, sehingga aku ngerasa kayak udah nggak punya lagi pertanyaan yang bisa aku tanyain karena semua udah dijelasin sama dia. Deg-degan banget, baru pertama kali ini kan. Mudah-mudahan dedek bayi sehat, mamahnya sehat juga, persalinannya lancar, dan bisa dapat tempat yang bagus ya. Oh ini consultation ya. Jauh juga dari tempat parkir ya. Kalau ibu hamilnya udah besar, sudah susah jalan, payah juga. Nah itu dia ruangannya nyempil. Series Dokter Thomas. Oh, Dokter Muhammad Lali, pediater. Nah yang menarik satu lagi adalah karena aku belum bisa bahasa Perancis, jadi dari aku datang sampai aku konsultasi sama dokter itu semua aku butuh suami untuk translatein. Nah ketika kita datang ke resepsionis untuk daftar,
itu um, agak berbeda sama di Indonesia. Ketika dia tanya siapa nama ibunya gitu, ibu hamilnya siapa, dikasih nama aku dan dia minta nomor kartu identitas aku gitu. Jadi aku kasih pasporku dan that's it, dan nggak ada pertanyaan tentang siapa nama ayah dari si bayi, siapa nama suaminya. Jadi nggak ditanyain pasangannya tuh siapa, nggak ditanyain. Terus kalau di Indonesia aku nggak tahu kalau di puskesmas lainnya, cuman kalau di puskesmas aku itu ada pertanyaan kayak sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan seks belum sebelum nikah gitu. Nah kalau di sini nggak ditanyain, mungkin karena seks edukasi kita di Indonesia itu kurang, jadi mereka takutnya kalau kita melakukan hubungan seks di luar nikah sebelumnya gitu ya, gitu, karena mungkin mereka takut nantinya aku punya penyakit kayak sifilis atau HIV atau penyakit-penyakit lainnya yang bisa mengganggu kehamilan gitu. Jadi waktu trimester kedua di Indonesia di puskesmasku itu kan dites darah segala macam ya. Jadi aku sih positive thinking aja gitu. Mungkin ya karena kurangnya seks edukasi di Indonesia ya. Takut kalau kita nggak pakai kondom dan lain sebagainya, sehingga waktu aku di Prancis aku agak nggak ditanyain hal-hal yang personal itu gitu ya. Kita di ruang tunggu. How do you feel? Okay. Nggak apa-apa? It's okay? Ya. Aku deg-degan, nervous. It's okay. It's the best in the around. The best in the town? The department, the Morbihan. In the province? Yeah. We do not go to work. Akhirnya ketika diperiksa masuk ke ruangan itu, ruangannya itu terpisah menjadi, ruangannya besar sekali, terus terpisah menjadi 2 bagian gitu. 2 bagian itu yang satu meja dokter sama laptop gitu, dan dokternya banyak sekali ngasih pertanyaan, terus dia catat, dia nanya lagi, terus dia catat ada alergi obat atau enggak, pernah melakukan operasi enggak sebelumnya, terus apa yang dirasa, terus ya normal ya, tanggal terakhir halangan kapan gitu. Semua ditanyain yang detail lah pokoknya, sampai ke anak pertamanya dulu gimana. Beberapa pertanyaan sama dengan pertanyaan ketika kita di Indonesia, tapi beberapa lagi nggak ditanyakan ketika aku waktu di Indonesia, jadi aku bingung jawabnya gitu. Nah terus di ruangan sebelah sisi lainnya, bukan di ruangan kedua ya, ini di ruangan yang sama tapi di partisi gitu. Di ruangan yang lainnya itu kayak kursi periksa biasa, tapi nggak ada alat-alat kayak untuk USG dan lain sebagainya. Jadi aku pikir cuma diperiksa doang nih, nggak ada USG, padahal kan kita pengen lihat dedek bayi nih sebenarnya. Ternyata setelah pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu, terus aku diajakin masuk ke satu ruangan lagi, pintunya itu agak tersembunyi gitu di samping gitu. Jadi ternyata ada ruangan lain yang tempat USG. Ruangannya bener-bener gelap, jadi kayak mau operasi. Bener-bener yang kayak rumah sakit gitu ya. Ruangannya agak gelap, terus agak dihidupin lampunya sedikit redup. Terus ibu katanya ini kita harus lihat bayinya dengan alat yang harus dimasukin ke vagina gitu. Jadi vaginal alat gitu ya, kamera. Aku seumur hidup, gengs, belum pernah punya penyakit apapun yang harus banget memasukkan alat ke dalam vagina. Aku agak deg-degan gitu ya. Untung ada suami dan untung dokternya perempuan. Jadi ada suami yang support gitu. Ayo nggak apa-apa gitu. Akhirnya disuruh buka pakaian bagian bawah, terus ada alat yang masuk ke vagina dan kelihatan langsung kepala si dedek bayi dan kelihatan langsung rambut dedek bayi. Jadi aku, wah, kelihatan gitu rambutnya gitu ya. Wah, surprise banget. Ini kenapa mesti pakai
ya yang seperti ini, pemeriksaan seperti ini karena aku punya miom gitu. Jadi untuk tahu di mana miomnya itu posisinya gitu ya. Jadi posisi si miom sama si bayi. Takutnya miomnya ini kan menutupi jalan lahir. Kalau misalnya sampai miomnya menutupi jalan lahir, kan kemungkinan besar akan disesar gitu. Jadi si dokter mau tahu miomnya ini nutupin nggak jalan lahir gitu. Is it big? 8 cm, 8. 8 cm. 8? So it's smaller than. Smaller? Il a réduit. C'est Oui. possible? Oui, c'est possible, ouais. It's C'est possible, possible. ça. Yes. Good. Nah setelahnya baru pemeriksaan USG. Jadi ya biasa seperti kita di Indonesia, dicari dedek bayinya di bagian sebelah mana gitu. Dan subhanallah, masya Allah, alhamdulillah banget. Waktu di Indonesia, waktu pertama kali aku tahu aku hamil, aku USG, itu aku punya miom 7 cm. Kamu tiap bulan miomnya bigger and bigger and bigger dan end up di 11 cm gitu. Besarnya tuh 11 cm. Jadi bahkan kata dokter di Indonesia, kepala bayi itu lebih kecil daripada miomnya. Miomnya lebih besar daripada si kepala bayi gitu. Jadi aku aduh deg-degan banget, aduh nanti bakal disesar. Padahal aku pengen sekali melahirkan secara normal kan. Jadi ya udah deh, udah pasrah gitu ya. Yang penting aku sehat, anaknya sehat gitu. Tapi setelah sampai di sini di USG, ternyata dokternya bilang, "Oh, ini miomnya 8 cm ya?" Hah, aku kaget dong. Oh, berarti berarti si miom ini mengecil dia, dan kata dokter itu normal. Jadi ada yang tiba-tiba ketika 9 bulan miomnya udah kecil banget gitu, ada yang membesar, ada gitu, seperti itu. Dan kita nggak tahu penyebabnya apa, karena kalau di Indonesia aku dibilang jangan banyak-banyak makan kedelai gitu ya, kedelai dan turunannya gitu, misalnya tempe, susu kedelai, soya, tahu gitu tuh nggak boleh. Jadi awalnya aku ngikutin tuh sebulan pertama aku ngikutin, nggak makan tempe, nggak makan susu kedelai dan lain sebagainya yang ada hubungannya sama kedelai. Tapi lama-lama udahlah, capek. Kayak kita tuh kayak ngerasa kayak aku bakal pindah ke Eropa nih, bakal tinggal lama di Eropa, nanti aku bakal kangen nih sama tempe gitu. Walaupun di sini ada, tapi kan di sini mahal ya. Jadi bodo amat lah, gue makan aja gitu. Jadi aku makan aja karena itu juga protein kan ya. Tapi ternyata sampai sini malah miomnya jadi nambah kecil. Jadi alhamdulillah banget gitu. Nah ya udah, akhirnya setelah di USG dokter tanya aku konsumsi apa aja selama hamil, vitamin apa aja yang aku punya, dan aku bilang kalau aku konsumsi ini, tapi FE ku ketinggalan di Indonesia. Jadi sama dia dikasih resep untuk tebus FE di apotik gitu. Dan selesailah gitu. Nanti kita ketemu lagi tanggal 30 Juni. Nah, ketika keluar, karena ini jam kerja, aku melihat ibu-ibu hamil lainnya, ibu-ibu hamil lainnya tuh datang sendirian. Jadi di sini nggak biasa kali ya kalau hamil ke klinik, ke rumah sakit itu ditemenin sama suami, nggak biasa. Karena kalau di sini tuh kalau kerja susah gitu loh, gengs, untuk izin keluar itu susah gitu. Jadi makanya ibu-ibu hamil pada mandiri nyopir sendiri ke rumah sakit, cek sendiri gitu. Dan kayaknya juga nggak ada yang ditemenin sama orang tua, sama neneknya gitu, nggak ada. Rata-rata sendiri. Semua yang aku lihat ibu hamil di sini semua sendiri periksanya, nggak ada yang ditemen-temenin. Nah terus untuk biayanya di sini karena aku baru datang, jadi aku nggak punya asuransi. Dan ya suamiku juga, kita termasuk dalam orang-orang yang tidak menerima bantuan pemerintah gitu. Jadi kita bayar pakai uang kita sendiri. Nanti kalau misalnya aku sudah punya asuransi, mungkin insya Allah bisa diklaim gitu. Biayanya waktu itu sekitar 130 euro untuk periksa dan USG-nya itu. Kemudian untuk obat-obatannya, bukan obatan sih ya, vitamin gitu, lebih ke vitaminnya sekitar 10 euro. Jadi 140 euro untuk sekali ketemu dokter. Dan ini rumah sakit swasta ya. Jadi kalau
harganya mungkin di Indonesia mungkin ada rumah sakit swasta juga yang sekitar segitu ya, periksa hamil sekitar 2 juta sampai 3 jutaan gitu. Ini buku kesehatan ibu dan anak yang dikasih sama puskesmas setempat untuk aku periksa kehamilan. Nah, di sini aku juga kontrol ke dokter. Kalau misalnya kontrol ke dokter buat USG seperti ini, terus nanti dokternya kasih catatan gitu, notes. Nah, seperti ini. Begitu sampai Perancis, bukunya sama, warnanya pink juga. Tuh, pasport maternity. Nah, kalau di sini bukunya banyak sama sih, kurang lebih kayak ngasih tahu gitu tentang kehamilan, terus tentang kelahiran nanti, terus kebersihan dan lain-lain sebagainya, juga olahraga. Terus dari rumah sakit dapat banyak sekali dokumen di sini. Ini ada yang resep untuk ke apotik, ada yang untuk rekomendasi ke laboratorium untuk cek darah, dan ini hasil dari USG-nya, semuanya detak jantung, terus kelengkapan organ tubuh, semua di print sama dokternya berupa print-printan, jadi nggak pakai kertas foto. Oke, itu pengalaman aku untuk pemeriksaan kehamilanku pertama kali di Perancis. Aku pengen banget abadikan ini karena untuk kenang-kenangan nantinya, dan doakan aku buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Terima kasih udah nonton, doakan aku sehat-sehat, dede bayinya juga sehat-sehat, dan aku pengen sekali melahirkan normal. Didoakan supaya bisa lahiran normal, karena kalau menurut dokter Thomas kemarin karena miomnya udah mengecil, jadi ada kemungkinan untuk lahiran normal. Jadi ya udah pasrah sih sebenarnya, mau lahiran normal atau sesar sudah pasrah, tapi kita berupaya dan berdoa semoga bisa normal. Thank you for watching, dan sampai ketemu di video-video aku, cerita-cerita aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum.